Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan membacakan 30 soal esai yang saya buat. Soal yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan ulumul Quran? Jawabannya adalah ulumul Quran adalah ilmu-ilmu yang membahas Al-Quran dari berbagai aspek seperti asbabun nuzul, tafsir, dan qiraat. Kemudian soal selanjutnya yaitu apa tujuan mempelajari dari ulumul Quran itu? Jawabannya, agar umat Islam memahami Al-Quran secara menyeluruh, baik dari sisi teks maupun dari sisi konteksnya. Soal berikutnya, sebutkan ruang lingkup ulumul Quran. Jawabannya, ilmu tafsir, asbabun nuzul, dan qiraat, nasikh mansukh, serta makiyah dan madaniyah. Berikutnya, mengapa ulumul Quran penting dipelajari? Jawabannya, karena membantu memahami ayat Al-Quran dengan benar dan menghindari penafsiran yang salah. Soal selanjutnya yaitu bagaimana perkembangan ulumul Quran pada masa Rasulullah SAW? Jawabannya, dilakukan melalui tradisi hafalan, penjelasan Rasulullah, dan kampanye wahyu secara lisan. Yang keenam, apa yang dimaksud dengan tafsir nabawi? Jawabannya, penjelasan Rasulullah terhadap ayat-ayat Al-Quran kepada para sahabat. Soal yang ketujuh yaitu apa yang dimaksud dengan kodifikasi Al-Quran? Jawabannya yaitu pengumpulan dan penulisan Al-Quran yang menjadi satu mushaf resmi. Yang kedelapan, siapa yang memperkasai pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar? Jawabannya Umar bin Khattab dengan pelaksana Zaid bin Sabit. Yang kesembilan, apa yang dimaksud dengan kesempurnaan Al-Quran? Jawabannya, kesempurnaan Al-Quran dari segi bahasa, struktur, dan makna keasliannya. Yang kesepuluh, apa yang dimaksud dengan i'jaz lugawi dalam Al-Quran? Jawabannya, kemukjizatan Al-Quran dari sisi bahasa dan sastra. Yang ke-11, mengapa Al-Quran disebut kitab yang autentik? Jawabannya karena dijaga keasliannya melalui hafalan dan penulisan yang mutawatir. Soal selanjutnya, apa hubungan pendidikan dengan Al-Quran? Jawaban, Al-Quran menjadi petunjuk dan dasar dalam membentuk manusia yang berilmu dan berakhlak. Yang ke-12, apa yang dimaksud tadabbur? Jawabannya, memikirkan dan merenungkan makna ayat-ayat Al-Quran. Yang ke-14, apa arti tazkiyah dalam pendidikan Islam? Jawabannya, yaitu penyucian dan pembinaan diri agar menjadi lebih baik. Yang ke-15, apa pengertian tafakuh? Itu hubungan antara ayat dengan ayat lain atau kitab-kitab sebelumnya. Kemudian soal yang ke-18 yaitu apa pengertian munasabah dalam Al-Quran? Jawabannya yaitu keterkaitan antar ayat atau surah dalam Al-Quran. Yang ke-19, apa fungsi perumpamaan dalam Al-Quran? Jawabannya itu untuk memudahkan manusia memahami pesan dan pelajaran Al-Quran. Yang ke-20, sebutkan salah satu fungsi amsal dalam Al-Quran. Jawabannya ialah menggambarkan sesuatu yang abstrak menjadi lebih konkret. Soal yang ke-21, apa yang dimaksud asbabun nuzul? Jawabannya, sebab atau peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat Al-Quran. Soal yang ke-22, bagaimana cara mengetahui asbabun nuzul? Yaitu melalui hadis sahih, riwayat sahabat, kitab tafsir, dan sejarah-sejarah kenabian. Soal yang ke-23, mengapa asbabun nuzul penting dalam tafsir? Jawabannya yaitu agar ayat dipahami sesuai konteks turunnya dan tidak salah artikan. Yang ke-24, apa pengertian Al-Quran sebagai sumber hukum Islam? Jawabannya yaitu Al-Quran menjadi dasar utama dalam menetapkan hukum Islam. Soal ke-25, sebutkan 3 hukum utama dalam Al-Quran menurut Wahbah Zuhaili.
Jawabannya yaitu hukum akidah, hukum akhlak, dan hukum amaliyah. Soal yang ke-26, apa yang dimaksud hukum wajib? Jawabannya itu perbuatan yang dilakukan yang jika dilakukan mendapat pahala dan jika ditinggalkan berdosa. Soal ke-27, apa pengertian takdir dalam Al-Quran? Jawaban, ketetapan Allah terhadap seluruh makhluk dan kejadian di alam semesta. Soal ke-28, apa perbedaan takdir mubram dan takdir mu'allaq? Jawabannya itu takdir mubram tidak dapat diubah, sedangkan takdir mu'allaq dapat berubah melalui usaha dan doa. Soal yang ke-29, apa yang dimaksud ilmu qiraat? Ilmu yang mempelajari berbagai cara membaca Al-Quran yang sah dan mutawatir. Dan soal yang terakhir yaitu bagaimana pengaruh qiraat terhadap makna Al-Quran? Jawabannya itu perbedaan qiraat mempelajari ayat tanpa saling terkait. Mungkin yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.